Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat Hari Raya Idul Adha. Selamat Hari Raya Idul Kurban. Alhamdulillahirabbil alamin, bagi para sahabat-sahabat atau bagi para kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang sudah mengeluarkan hartanya untuk berkorban, memberi lembu, membeli domba atau kambing. Semoga diterima semua amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting, makna atau maksud berkorban itu sebenarnya bukan ibadah. Akan tetapi makna dari korban itu adalah membuang racun, membuang najis, membuang kotoran. Agar apa? Agar kita tidak membanggakan apa-apa yang sudah kita upayakan. Agar kita tidak membanggakan dengan apa-apa yang sudah kita lakukan. Agar kita tidak membanggakan olahraga, mengolah raga kita di dalam segala ibadah, termasuk membeli lembu dan kambing untuk berkorban. Jadi maknanya, bila korban itu hanyalah membuang racun, bila korban itu hanyalah membuang najis diri kita, bila korban itu hanyalah membuang kotoran-kotoran kita, buat apa kotoran itu, buat apa najis itu, buat apa racun itu kita bangga-banggakan. Bila kita mengetahui yang sesungguhnya bahwa tujuan untuk berkorban itu supaya kita tidak mengaku-akui apapun daya upaya kita. Karena sesungguhnya itu semua adalah racun-racun yang mengotori hati. Bagaimana mungkin kita merasa bangga atas kekotoran kita sendiri? Bagaimana mungkin kita merasa mulia dengan najis-najis kita sendiri? Bagaimana mungkin kita merasa bangga dengan kesalahan-kesalahan diri kita? Maka dari itulah korban inilah yang dimaksud kita membuang bala, membuang racun, membuang kesalahan, membuang dosa supaya jalannya lurus menuju lillahi ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, itulah tujuan kita melaksanakan Idul Kurban bagi para sahabat kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Jadi Anda telah membeli lembu atau membeli kambing untuk dikurbankan di dalam perayaan Idul Adha besok. Tujuannya tak lain dan tak bukan membuang racun-racun hati Anda. Racun riya, racun iri, racun dengki, racun ujub, racun sombong, racun membanggakan diri. Untuk membuang itu semua. Maknanya bila kita mau berbangga-bangga dengan apa-apa yang sudah kita upayakan, kita merasa berbangga-bangga dengan apa yang sudah kita korbankan, ibaratkan kita bangga orang lain melihat dosa-dosa kita.
Ibarat kita bangga orang lain melihat racun-racun kita. Ibarat kita bangga bila orang lain melihat kekotoran, kenajisan kita. Bila kita merasa bangga di dalam kita mengeluarkan biaya untuk membeli lembu dan kambing untuk dikorbankan. Jadi maknanya siapa yang kita sombongi, siapa yang kita ujubi, siapa yang kita riai, bila itu semua hanyalah kebanggaan-kebanggaan yang semu, kebanggaan-kebanggaan yang dusta, padahal itu bukan kebanggaan maknanya. Segala apa yang kita upayakan di dalam ibadah-ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, itulah racun-racun kita supaya kita bersih kembali kepada Sang Maha Suci. Jadi bila kita mengaku-akui di dalam sholat itu yang sholat diri kita, kita yang mengaku-akui yang di dalam zakat, di dalam puasa, di dalam haji itu kita yang berhak berkuasa atas semua laku-laku itu, olahraga kita, maka selamanya itu kita hanyalah menumpuk-numpuk racun saja, menumpuk-numpuk penyakit saja, menumpuk-numpuk kekotoran saja, menumpuk-numpuk kesalahan saja. Itulah yang dimaksud lembah dosa itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah lembah dosa itu dikala kita menumpuk-numpuk apa yang kita lakukan, yang mana sebenarnya bukan kita yang melakukan. Kita merasa diri kita yang berkuasa atas semua laku yang kita lakukan. Bila kita sudah mengenal Allah, sudah mengenal siapa yang berkuasa atas badan ini, maka tujuan berkorban, tujuan menyembelih lembu, tujuan menyembelih kambing adalah supaya hati kita suci dari sifat kehayawanan diri kita. Suci dari sifat kemanusiaan diri kita. Di dalam Al-Quran ada ayat, barang siapa yang memperturutkan hawa nafsunya, maka ia tak lebih mulia daripada binatang ternak. Ia tak lebih mulia dari anjing dan celeng. Itulah yang dimaksud kita berkorban untuk menghilangkan sifat kehayawanannya. Bila kita merasa bangga dengan apa yang kita korbankan, seumpama kita menyembelih lembu, kita merasa bangga kepada orang-orang yang menyembelih kambing, kita merasa bangga kepada orang-orang yang tidak berkorban. Maknanya kita merasa bangga dan merasa mulia atas kita bisa berkorban sapi. Itu terbalik kalau kita merasa bangga. Kenapa? Itu racun kok dibangga-banggakan. Itu keburukan kok dibangga-banggakan. Itu kenajisan kok dibangga-banggakan. Itu kekotoran kok dibangga-banggakan. Inilah tujuan berkorban supaya tangan kanan memberi, tangan kiri tak usah tahu. Maknanya biarlah Allah yang memperjalankan ini semua. Bila sudah hanya Allah yang nyata di hati hamba-hambanya, maka sifat fahsya wal mungkar, maka sifat kebanggaan, kemuliaan, ujub, riya, iri, dengki, takabur, dan semuanya akan sirna bila manusianya sudah kembali kepada yang maha suci. Bila manusianya tahu diri bahwa dirinya hanyalah makhluk. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka di dalam Al-Quran di surat Al-Kautsar tentang berkorban ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu, dalam kurung Muhammad,
nikmat yang banyak. Jadi dalam Quran Muhammad ini kepada seluruh manusia. Karena tunggalnya, mufradnya Muhammad, tapi jamaknya wahai seluruh umat manusia. Yang memberi nikmat yang banyak, seluruh manusia diberi kenikmatan yang banyak. Apa maknanya? Manusia dikasih hidup, maknanya dihidupi oleh Allah. Itulah nikmat yang terbesar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Apa nikmat itu? Fasalli li rabbika wanhar, maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Untuk kita mengetahui nikmat apa saja yang banyak itu, maka fasalli li rabbika wanhar, maka sholatlah, maka laksanakan sholat karena Tuhanmu. Jadi maknanya sholat di sini bukan hanya sholat 5 waktu saja, akan tetapi makna sholat itu aqimis sholata li dzikri, dan dirikan sholat demi untuk mengingat aku. Bukan sholat tujuannya, tapi tujuan sholat untuk mengingat aku, mengingat bahwa hidup ini Allah. Itulah sholat. Dengan cara apa supaya manusia bisa sholat? Dengan cara apa bila manusianya ingin kembali ke jalan yang lurus? Dengan cara apa supaya manusianya bisa kembali di dalam jannah atau di dalam kebahagiaan di sisi Allah? Adalah dengan cara lirabbika wanhar, dengan cara berkorban. Dengan apa berkorban? Ya kita membeli lembu itu loh yang dimaksud berkorban. Kita membeli domba atau kambing untuk dikorbankan. Maknanya bukan seperti syariat yang kita lihat. Olahraga maknanya di sini, pekerjaan raganya kan seolah-olah manusianya yang beli sapi, seolah-olah manusianya yang mengeluarkan duit, seolah-olah manusianya yang bisa berkorban. Fasolli li rabbika wanhar, makna di sini adalah olah jiwanya, korbankanlah dirimu demi Tuhanmu yang menciptakan kamu. Maknanya jangan jadi Tuhan lagi di dalam dadamu. Biarlah Allah yang menguasaimu, biarlah Allah yang memeliharamu, biarlah Allah yang menjagamu, biarlah Allah yang mencukupimu. Bila engkau sudah di dalamnya, maka manusia yang menjadi kekasih Allah, ia tidak akan merasa takut dan bersedih hatinya. Kenapa? Karena kedirian manusianya sudah dikorbankan semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama halnya para sahabat-sahabat yang mencari guru-guru tauhid, yang mencari guru-guru babakan hakikat makrifat, ia harus berbaiat, mengkorbankan dirinya demi Tuhannya. Apapun dikorbankan. Agar apa? Agar supaya manusianya ketemu Tuhannya, agar manusianya ketemu dengan enjoy saja, tidak dihukum lagi dengan sifat-sifat kemanusiaannya, tidak dihukum lagi dengan ketakutannya, tidak dihukum lagi dengan ceritan di dalam doa-doanya. Kenapa? Karena manusianya sudah menjadi kekasih Allah, hanya Allah yang mengurus hamba-hambanya. Mari kita lanjutkan. Inna syani'aka huwal abtar, yang artinya sungguh orang-orang yang membencimu adalah dialah yang terputus dari rahmat Allah. Inna syani'aka huwal abtar, sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Jadi orang-orang yang membencimu itu siapa? Yaitu orang-orang kafir.
Kalau menurut olahraganya ya orang-orang kafir yang di luar sana, orang-orang yang beda agama dengan diri kita. Menurut olahraganya, apa sih olahraga? Syariat. Tapi menurut kafirin, menurut olah jiwanya adalah hati-hati yang belum menemukan Tuhannya. Hati-hati yang tersesat itulah yang membenci dari jalan Tuhan. Manusia-manusia yang tak rela, manusia-manusia yang tak pernah ridho bila dirinya dikatakan gaib. Hanya Allah lah yang wujud. Manusia-manusia yang seperti itulah yang membenci jalan kepada Allah. Kenapa? Karena manusianya sudah mengikuti langkah-langkah iblis. Manusia mengikuti langkah-langkah setan. Maka dari itu perlu dikorbankan, perlu disembelih. Agar apa? Agar jiwanya kembali terbang, enjoy saja di dalam Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka hatinya selalu damai, hatinya selalu bahagia di dalam kemahabesaran Allah, hatinya selalu damai, bahagia di dalam keheningan, di dalam kekosongan, di dalam liputan-liputan Allah yang meliputi alam semesta ini. Itulah surga itu. Itulah yang dimaksud menyaksikan Allah yang ada hanya Allah, yaitulah indah-indahnya surganya Allah itu, yakni ketika manusianya sudah menyaksikan la ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian yang sebentar ini tentang Idul Kurban, semoga terutama diri saya bisa memahami dan kita semua bisa dapat memahami dengan mudah apa-apa yang sudah dipaparkan. Saya, Anda sama-sama belajar. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita akhiri kajian ini dengan salawat dari mintaful bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.